Oke, sebelum gue mulai videonya, gue pengen disclaimer dulu bahwa semua materi yang gue sampaikan di video kali ini itu berasal dari bukunya John Mann yang judulnya itu Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ya, kalau misalkan gue ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian materi, lu feel free aja untuk kasih tau gue di kolom komentar. Juga gue pengen ngasih tahu bahwa sebelum kita ntar masuk ke kisah tokoh utama kita, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, gue pengen mulai dulu kisah ini, series ini ya, dari kondisi dunia sebelum Salahuddin Al-Ayyubi itu dilahirkan ke dunia ini. Jadi ya kisahnya itu dimulai dari sini. Dikisahkan bahwa ada sebuah wilayah bernama Baalbek. Jadi Baalbek ini merupakan kota yang berada di Lebanon sekitar 900 tahun silam. Nah, Baalbek inilah yang nantinya akan menjadi kota tumbuh kembangnya pahlawan kita Salahuddin Al-Ayyubi semasa dia kecil. Profil dari kota Baalbek ini merupakan kota yang bisa dibilang cukup indah, mulai dari kehidupan masyarakatnya, tatanan kotanya, dan juga sumber daya alamnya. Tetapi ya, di samping keindahannya tadi, Baalbek ini memiliki letak geografis yang cukup nanggung lah kalau menurut gue. Kenapa gue bilang nanggung? Karena Baalbek ini terletak di antara dua proksi Islami yang besar waktu itu, yaitu adalah Islam Syiah dan juga Islam Sunni, yang mana proksi Islam ini saling bermusuhan satu sama lain. Jadi di Baalbek sendiri itu sering terjadi perebutan wilayah kekuasaan antar dua proksi Islami tadi. Islam Syiah ini diwakili oleh dinasti Fatimiyah yang berpusat di Kairo, sedangkan Islam Sunni itu diwakilkan oleh Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Oke, terlepas dari permusuhan antar dua proksi Islami ini, jadi orang-orang Islam pada zaman tersebut itu secara teoretis ya disatukan oleh keyakinan mereka terhadap Tuhan yang sama, Nabi yang sama, kitab yang sama, dan juga orang-orang Islam pada zaman tersebut itu menggunakan bahasa Arab ya sebagai bahasa pengantar mereka untuk berkomunikasi setiap harinya. Nah, hal ini memungkinkan koneksi antar individu Islam itu terjadi sangat kuat, dan ya hal ini berdampak terhadap perekonomian Islam yang cukup kuat pada masa tersebut. Dan perekonomian Islam yang kuat ini mendorong orang-orang Islam memiliki rasa haus akan ilmu pengetahuan dan juga rasa inovatif. Jadi orang-orang Islam pada zaman tersebut mempelajari ilmu-ilmu dasar dan juga filsafat dari catatan-catatan Yunani kuno. Yang mana catatan Yunani kuno ini nantinya akan diterjemahkan secara masif oleh orang-orang Islam pada zaman tersebut. Dan ini mendorong peradaban ilmu pengetahuan Islam menjadi semakin maju. Nah, karena kemajuan Islam pada zaman tersebut tuh bisa dibilang sangat maju, orang-orang Islam ini mulai melakukan berbagai macam inovasi yang sebelumnya nggak pernah kepikiran oleh orang-orang sebelumnya. Beberapa contohnya adalah penemuan angka nol dan juga sistem aljabar. Nah, di antara kemajuan ilmu pengetahuan Islam yang terjadi di berbagai wilayah Islam pada zaman tersebut, kemajuan ilmu pengetahuan yang paling besar pada zaman tersebut adalah terjadi di Baghdad, di mana Baghdad ini merupakan salah satu wilayah yang terbesar pada zaman tersebut dan juga terkaya pada zaman tersebut ya. Bahkan salah satu penulis sejarah mengatakan bahwa salah satu khalifah di Baghdad ya, itu menyambut Kaisar Bizantium dengan arak-arakan 160.000 pasukan dan juga 100 ekor singa. Sebegitu kayanya Baghdad zaman tersebut. Dan ya, kemajuan ini terjadi di berbagai wilayah Islam yang lainnya. Jadi gini, secara teoretis, Islam pada zaman tersebut itu disatukan oleh keyakinan yang sama dan juga satu bahasa pengantar yang sama. Secara teoretis loh ya. Cuman secara praktek, Islam ini udah terpecah menjadi dua fraksi besar, yaitu Sunni dan juga Syiah. Yang mana kondisi ini diperburuk juga dengan hadirnya salah satu kelompok mematikan ya yang bernama Hassassin. Yang mana Hassassin ini merupakan pecahan dari pecahannya Islam Syiah. Nah, Hassassin ini dibentuk oleh seorang bernama Hasan Isaba, yang mana pada saat itu Hasan Isaba merupakan seorang yang menganut paham Syiah Ismailiyah. Nah, pada suatu hari si Hasan ini menemukan suatu kastil ya di daerah pegunungan, yang mana kastil ini cukup kokoh untuk ditinggali, dan di sanalah dia memulai basis pertahanannya dia, basis proxy war dia, yaitu Hassassin, dan juga dia memulai ajaran Ismailiyahnya sendiri. Jadi dia ini ngebuat sekte dari sekte gitu kan. Ini orang bisa lu bayangin seberapa sesatnya nih orang gitu loh. Nah, tapi ironisnya adalah ideologi Hassassin ini cukup diterima dengan baik oleh orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin pada zaman tersebut itu banyak yang kehilangan arah hidupnya dan mereka menemukan tujuan hidup baru di ideologi Hassassin ini, yang mana mereka ini diiming-imingi oleh Hasan ya, sebagai orang-orang yang akan mendapat kematian yang syahid dan juga kehidupan yang
baik setelah kematian gitu. Nah, hal inilah yang membuat ideologi assassin ini makin berkembang dengan pesat, dan Hasan pun bisa mulai untuk penugasan 1, 2, atau 3 orang untuk melakukan pembunuhan secara diam-diam terhadap wazir, sultan, pemimpin-pemimpin suatu negara pada zaman tersebut ya. Dan ya, target ini cukup random ya, nggak mandang bulu, nggak cuma orang Islam doang, semuanya bisa dibunuh sama mereka. Nah, teror dari kaum assassin ini pun semakin menjadi. Bahkan salah satu penulis sejarah menggambarkan bahwa gak ada satu pemimpin negara manapun pada saat itu yang merasa aman. Mereka bahkan harus memakai baju besi di balik jubah mereka untuk merasa aman. Dan ya, karena teror dari kaum assassin ini cukup membabi buta ya, mereka itu sampai bisa mendeklarasikan bahwa mereka ini terbebas dari hukum manapun kecuali hukum mereka. Dan bahkan mereka mendeklarasikan bahwa apa yang mereka kehendaki merupakan kehendak dari Tuhan juga. Akhir kisah dari assassin ini gimana? Jadi bertahun-tahun setelahnya itu ya, pada abad ke-13 gitu ya, assassin ini pun akhirnya dihancurkan oleh salah satu generasi Islam selanjutnya, yaitu adalah bangsa Mongol. Oke, kalau tadi gue udah ngebahas dari versi dunia Islamnya, nah sekarang gue bakal ngebahas dari versi dunia Kristennya. Gimana sih kondisi dunia Kristen pada masa tersebut? Jadi gini, dunia Kristen itu nggak kalah menyedihkan sama kayak dunia Islam pada zaman tersebut. Kenapa? Karena pemimpin kontinen Kristen yang berkuasa pada saat itu, yaitu Paus Urbanus II, mengalami berbagai macam masalah dari wilayah-wilayah Kristen yang dipimpin. Mulai dari perebutan wilayah oleh orang-orang Turki, perbedaan pandangan terhadap agama oleh Kristen Romawi dan juga Kristen Konstantinopel, bahkan sampai persaingan antara Paus sendiri dengan kekaisar-kaisar di Eropa Barat itu. Dan Urbanus II ini pun berpikir, gimana caranya saya bisa mengangkat, mengeluarkan wilayah-wilayah Kristen yang susah diatur ini luar dari kondisi menyedihkannya. Dan ya, jalan keluar yang diambil oleh Urbanus II ini adalah menghadirkan musuh dari pihak luar. Nah, kesempatannya pun datang ketika ia menyampaikan pidato di pertemuan para pemimpin Prancis di Clermont, Prancis tahun 1095, yang mana dia bilang bahwa hendaklah siapa yang terbiasa melawan saudara seiman ya, saat ini harus melawan orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir ini dia merefer ke orang Islam pada zaman tersebut ya. Pidato dia ini disaksikan oleh 300 uskup, ksatria, dan juga rakyat jelata, yang mana pidatonya pun disambut baik oleh umat Kristen pada saat itu. Dan ya, kemajuan pun mulai terlihat sedikit demi sedikit. Umat Kristen yang tadinya sangat amat terbelakang dan hampir masuk ke lubang barbarisme, kini udah mulai beranjak lebih baik gitu. Persediaan makanan makin membaik ya. Terus tiap keluarga juga memiliki makin banyak anak yang makin sehat juga gitu ya. Dan beruntunglah pada saat itu nggak terjadi yang namanya wabah penyakit. Nah, pengaruh dari pidato Paus Urbanus tadi makin meluas dan akhirnya membangkitkan semangat juang dari umat Kristen itu sendiri, yang mana semangat juang ini bisa disimpulkan dalam dua kata, itu Deus Vult, yang artinya Tuhan menghendaki. Dan semangat ini pun akhirnya berbuah terhadap hasrat ingin mengambil alih lagi kota Yerusalem. Sebanyak 30.000 rakyat jelata yang dipimpin oleh ratusan ksatria akhirnya berkumpul di Konstantinopel untuk siap-siap berangkat ke Yerusalem. Walaupun pada saat tersebut umat Kristen itu sudah bersatu padu ya, karena bisa membuat sebuah aliansi pasukan untuk mengerebut Yerusalem. Masalah utama dari pasukan ini adalah motivasinya. Pasukan yang terdiri dari sebagian besar itu orang Prancis, ke depan kita sebutnya adalah bangsa Frank ya. Jadi pasukan salib ini gak punya satu motivasi pasti untuk ngerebut kota Yerusalem. Di samping itu, dari segi pasukan, banyak orang-orang yang punya motivasi itu terselubung. Banyak ksatria yang pada saat itu berpikir bahwa ini merupakan kesempatan untuk merebut wilayah gitu. Ada juga yang berpikir bahwa ini merupakan kesempatan untuk menjelajahi dunia. Mereka berjiwa romantis dan petualang gitu ya. Dan yang paling banyak pada saat itu adalah orang-orang miskin dan juga petani kasar yang menganggap bahwa ini merupakan kesempatan mereka untuk keluar dari kehidupan mereka yang sengsara gitu. Pada saat itu mereka meyakini bahwa ketika mereka mati di peperangan, ya mereka akan masuk ke dalam surga. Jadi ya ngapain lah gue capek-capek kerja di dunia segala macam ya, kalau misalnya gue bisa masuk ke surga instan lewat peperangan ini. Dan juga banyak orang-orang bajingan yang menganggap bahwa ini merupakan satu kesempatan untuk menjarah ya, jadi untuk memperkaya diri sendiri ya. Nah, walaupun demikian, ekspedisi untuk mengambil alih wilayah Yerusalem itu berhasil dilakukan.
dan ya ini dikenal sebagai perang salib yang pertama. Nah, tapi dalam perebutan wilayah Yerusalem ini, pasukan salib pada saat itu ya, itu merebut dengan cara yang keji ya. Ini banyak digambarkan dalam buku-buku sejarah, termasuk buku ini. Itu banyak orang-orang dari kota Yerusalem ya, akamsi Yerusalem itu ada yang dipenggal, ada yang dibakar. Bahkan dari salah satu sumber sejarah yang gue baca itu ya, ada yang bilang bahwa Yerusalem ya pada saat itu banjir darah gitu ya. Nah, orang-orang yang selamat itu diperintahkan untuk membersihkan kota ya, menyeret mayat-mayat yang berserakan di dalam kota keluar dinding gitu ya. Yang mana di buku ini digambarkan bahwa jumlah tumpukan mayat yang diperoleh itu adalah sekitar sebesar rumah. Wallahu alam, gue nggak tahu rumahnya rumah siapa ya. Kalau rumahnya rumah Raffi Ahmad sih banyak berarti kan. Nah, itulah akhir dari cerita perang salib pertama ya. Target berikutnya adalah setelah Yerusalem diambil adalah kota Nikea. Yang mana kota Nikea ini seperti yang udah gue ceritakan tadi, dia itu baru diambil alih oleh bangsa Turki. Pada saat tentara salib ingin mengambil alih Nikea itu sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Mulai dari pertahanannya, Nikea ini sudah dikelilingi oleh tembok batu sepanjang 5 km, yang mana ini menyusahkan tentara salib untuk menembus temboknya. Jangankan menembus tembok ya, ngerobohin gerbang kotanya pun susah men. Nah, kebetulan di sisi umat Kristen itu ada seorang kaisar Bizantium ya, bernama Alexios. Nah, Alexios ini merupakan seorang pria berumur 43 tahun yang merupakan pemimpin militer yang cerdas. Jadi pada event perebutan Nikea ini, Alexius ini memerintahkan untuk merakit sebuah mesin rancangannya dia sendiri berupa sebuah artileri perang berbentuk ketapel, yang mana artileri perang ini lebih robust daripada alat-alat perang lainnya. Dengan penemuannya si Alexius ini, akhirnya dia bisa mengambil alih dengan sangat gampang. Nah, kabar perebutan Yerusalem dan Nikea ini akhirnya menyebar ke seluruh wilayah Islam, yang mana membuat pemimpin-pemimpin Islam pada saat itu terpukul bukan main. Yang mana pada saat itu Islam itu belum bersatu dan ya mendapat kabar bahwa Nikea dan Yerusalem, salah satu kota yang paling penting dalam dunia Islam pada saat itu, berhasil diambil alih oleh pasukan salib. Dan ya ini pun akhirnya menghadirkan gejolak di masyarakat yang menyuruhkan untuk perang dan berjihad di jalan Allah. Bahkan beberapa orang mengutuk pemimpin mereka sendiri karena dianggap bahwa pemimpin mereka ini merupakan seorang pengecut yang nggak berani sama bangsa Frank gitu. Kalau ditanya kenapa para pemimpin Islam ini nggak berani melawan bangsa Frank, jawabannya simpel. Karena pemimpin Islam pada zaman tersebut itu lebih memilih untuk memerangi saudara seimannya yang berkemungkinan bakal mengambil alih wilayah dia daripada memusuhi bangsa Frank. Kembali ke Yerusalem. Nah, setelah Yerusalem ini berhasil direbut oleh bangsa Frank ya, oleh pasukan salib ya, ternyata pasukan salib ini mulai kehilangan tujuan hidupnya, mulai kehilangan motivasi hidup. Ada beberapa dari mereka yang kembali ke rumah mereka masing-masing, dan beberapa dari mereka juga menetap, dan ya akhirnya mereka menikah dengan penduduk setempat. Nah, kalau dari masyarakat Islam sendiri gimana? Sayangnya akhir dari kisah bab 1 ini, kebencian terhadap bangsa Frank ya, itu udah mulai kekikis karena ya umat Islam sendiri pada saat itu mulai nggak percaya sama pemimpin mereka yang udah nggak ada semangat untuk memusuhi bangsa Frank, dan juga mereka lebih nyaman dengan hidup berdampingan dengan bangsa Frank itu sendiri. Agak menyedihkan, cuman ya udahlah ya. Dan ya itu adalah akhir kisah dari bab pertama ini. Thank you so much buat yang udah nonton video sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you when I see you. Bye bye.